Hai semuanya, selamat datang lagi di Sana Channel bersama dengan gue Indra. Kali ini gue akan membahas salah satu mobil yang ada di garasi rumah gue. Apa ini? Ini adalah Nissan Livina 1.5 XV. Nah ini gue pakai udah selama 4 tahun guys. Bagaimana impresi gue selama 4 tahun ini memakai mobil Livina ini? Simak video gue berikut ini. Oke guys, seperti yang kalian tahu, Livina itu ada dua jenis ya. Ada yang 5-seater dan 7-seater. Nah, yang 5-seater itu Livina aja namanya. Kalau yang 7-seater namanya adalah Grand Livina. Untuk kalian ketahui, ini kalau kalian cari secondnya, harganya berkisar antara 80 sampai 120 juta guys. Lebih murah dari LCGC 7-seater seperti Calya atau Sigra. Dan dia punya dua mesin guys. Yang pertama 1500 seperti mobil ini, dan ada yang 1800. Dan ada juga varian matic dan manualnya. Untuk pertama kita akan bahas fascia depannya guys. Untuk fascia depan ini sangat elegan ya guys. Tahun ini facelift yang kedua ya. Jadi dia pertamanya grillnya berbeda guys. Nah setelah ini tahun 2016 guys gua belinya. Nah ini grillnya berbeda dengan versi yang sebelumnya. Untuk SV dia sudah ada fog lamp 2 dan grillnya sudah full chrome. Chrome-nya ini gue bilang nggak norak ya, cocok lah untuk ditaruh di mobil ini. Tapi sayangnya guys, dia belum ada LED di lampu, semuanya masih full halogen, jadi bohlam biasa aja. Dan ini wipernya sudah ada 2. Dan desainnya ini gue bilang timeless guys, dibandingkan dengan generasi yang baru yang jadi expander jadi-jadian. Jadi ini gue bilang heritage sebuah Nissan Livina ya ini menurut gue. Nah untuk bagian sampingnya dibandingkan dengan Avanza Xenia, dia lebih pendek guys. Jadi dia lebih landai dan juga dia ground clearance-nya lebih rendah daripada Avanza dan Xenia. Dan spionnya sudah ada lampu sennya, dan ini sudah elektrik perpindahan kaca spionnya. Tapi sayangnya dia belum retractable guys, jadi lipatnya manual, sayang sih. Nah untuk peleknya sudah lumayan bagus ya, karena sudah dual tone guys, jadi ya nggak terlalu memalu-maluin lah. Dan dia sudah memakai cakram, tapi sayangnya di belakang masih tromol, dan itu sangat wajar untuk di kelasnya. Dan secara default pertama kali datang ya, dia sudah ada talang airnya, dan dia sudah model tarik guys. Dan sini sudah ada set body molding yang sewarna body. Untungnya dia nggak chrome. Kalau chrome mungkin jatuhnya norak guys. Selebihnya untuk dimensi bodi dan bentukan bodi, dia masih sama dengan versi yang sebelumnya dari tahun 2009. Bentuknya itu masih sama sebelum jadi expander jadi-jadian ya. Dan untuk belakangnya sama seperti depan, belum ada LED sama sekali. Jadi semuanya masih halogen biasa guys. Dan sini sudah ada sensor parkir 2, dan dia sudah ada cetokan nih buat buka bagasi. Dan di sini sudah ada wiper belakang, tapi belum ada defoggernya. Dan di sini ada 2 buah mata kucing yang sebagai gue bilang estetika juga sebagai keamanan. Jadi dia nanti kan kalau malam memantulkan cahaya kalau kena lampu. Dan di sini ada emblem 1.5 XV dan Grand Livina. Dan hebatnya lagi, Nissan Livina ini sudah ada BA, EBD, dan ABS. Itu sebuah fitur keselamatan yang sangat penting yang harusnya semua mobil tuh sekarang udah ada guys. Tapi ini dari tahun 2016 gue beli sudah ada.
Dan ini sebenarnya dari tahun 2013 facelift kedua tuh sebenarnya udah ada juga. Gua rasa tahun 2013 Avanza hanya trim tertinggi yang punya ABS. Jadi untuk fitur safety ini sudah mencukupi. Dan dia kodenya guys, mesinnya adalah HR15DE dengan konfigurasi 4 silinder dengan tenaga 109 PS dan torsi 148 Nm. Jadi menurut gua dengan tenaga segitu dan torsi seperti itu, gua bilang ini mesin sangat capable untuk segala kondisi guys. Tapi sayangnya dia belum ada peredamnya guys. Jadi di sini tuh nggak ada peredam, dan ini juga belum dicat sewarna body. Jadi ini masih kayaknya masih warna dasar nih guys. Oke, kita langsung ke interior. Yuk, kita ke dalam. Ya, ini adalah ruang bagasi dari Nissan Livina. Dan ini gue bilang kurang luas ya guys, karena kalau misalkan full 7 penumpang dia bakalan sempit nih ruang bagasinya. Nah, bangku belakang ini guys bisa kita lipat, dan hebatnya lagi dia sudah bisa rata lantai. Jadi untuk menambah ruang bagasi yang kurang luas ini, misalnya nggak ada penumpang belakang, kita bisa lipat. Tapi sayangnya ngelipatnya tuh nggak bisa setengah atau 40-60, jadi harus full semua. Jadi nggak bisa kalau ada penumpang di belakang kalau kita mau nambahin bagasi. Nah, kelihatan luas sekarang. Nah, jadi kalau kalian pengen ruang bagasinya ini bisa dilipat. Nah, ini gede banget nih bagasinya kalau dilipat nih guys. Oke guys, ini adalah interior dalam dari Grand Livina 15XV. Dan di sini enak banget ya guys. Jadi dia nggak terasa terlalu murahan, walaupun di sini masih banyak plastik keras. Tapi di sini sudah ada bahan fabric yang empuk. Jadi kalau kita senderan di sini, tangan tuh nggak terlalu apa ya, kegesek-gesek jadi gimana gitu. Tapi di sini fabricnya enak banget nih. Dan di sini juga bahan materialnya juga nggak murahan banget ya dibandingkan dengan LCGC punya gua yang Ayla. Oh iya, untuk kalian yang pengen tahu review gua selama pemakaian Ayla 1.2, silahkan klik link di atas. Dan di sini pengaturannya sangat terbatas ya guys. Jadi di sini untuk setir dia hanya bisa tilt steering, tapi dia belum bisa teleskopik. Ini masih mending daripada nggak ada sama sekali. Jadi tilt juga membantu dalam kita mencari posisi mengemudi yang enak. Dan untuk bangku pengaturannya sangat terbatas juga, dan dia di kelasnya memang belum ada yang elektrik. Dan dia hanya bisa maju mundur dan reclining aja. Dan untuk posisi mengemudinya gue bilang sudah cukup baik. Untuk posisi gua sudah cukup ergonomis, cuman dia di sini nggak terlalu menyangga banget ya guys di kaki nih, dia masih ngegantung sedikit. Dan untuk interiornya di sini sudah ada panel kayu bohongan sih, panel kayu yang bohong-bohongan di sini. Sayangnya harusnya sih lebih keren aja sih kalau gue bilang ini black piano aja, tapi di sini jadi panel kayu jadi-jadian juga. Dan dia untuk 15XV dia sudah panelnya sudah touchscreen, jadi sudah enak. Tapi sayangnya di setir nggak ada pengaturan untuk audio guys, jadi kurang fungsional lah. Sebenarnya untuk pengaturan audio di setir itu menambah keamanan guys. Kenapa? Karena untuk kita ngatur-ngatur nggak mungkin kita tangan tuh lepas dari setir. Jadi kadang-kadang kita terdistract perhatian kita. Kalau misalkan kita mau ngatur-ngatur audio, tangan kita otomatis tangan kiri itu kebelah, kita pikirannya ke touchscreen ini. Makanya
lebih aman. Di setir itu sudah ada pengaturan radio, jadi tangan tuh nggak usah lepas dari setir. Dan di sini sudah ada pengaturan electric mirrornya, yang tadi gue bilang nggak ada retractable-nya. Dan belum ada bahan empuk ya guys di sini semua. Dan di sini ada airbag. Airbag di sini tuh pemasangannya tuh gimana ya? Agak kurang presisi apa gimana? Jadi dia agak ada nonjolnya sedikit tuh. Lucu aja sih. Dan dia pengaturan AC-nya juga lumayan lengkap walaupun dia belum digital. Di sini ada pengaturan semburan AC ke badan, ke kaki, atau ke badan ke kaki sekalian. Ini sudah cukup lah. Dan dia AC-nya kalau gue bilang ini lumayan dingin guys, lumayan dingin. Dan di instrumen cluster ini gue suka ada ornamen chrome di sini. Jadi kalau kita lihat tuh pointing banget lah kalau ada kayak chrome ini di sini. Dan untuk AC dia semburannya ada di kanan kiri dan di tengah. Dan dia ada ngambil udara dari luar atau kita nggak ngambil udara dari luar. Nih ada settingannya, ini kayak Ayla gue nih ada juga, cuman sayangnya gue rasa nih nggak penting banget ya, soalnya di Jakarta gitu. Masa iya di Jakarta kan banyak polusi, kita ngambil udara dari luar kayak nggak penting banget ya guys. Jadi emang kalau ada fitur ini gue selalu tutup, nggak mau gue ngambil udara dari luar, kecuali kalau kita jalan ke puncak, ke alam yang indah, yang segar, itu biasanya kita ngambil udara dari luar, oke lah. Dan di sini untuk pewarnaan interior juga cukup baik. Di sini ada warna beige dan warna hitam, kombinasi yang enak dilihat dan elegan. Cuman sayangnya untuk warna beige ini memang kekurangannya dia kalau kita kurang apik pemakaiannya, dia cepat kotor. Dan dia untuk keamanan lebihnya, dia sudah ada dual airbag di depan untuk penumpang dan supir. Di sini belum ada kaca. Di penumpang juga nggak ada kaca, dan di sini belum ada dining view-nya. Selebihnya memang fiturnya memang lebih baik sedikit dari Avanza, cuman mengingat levelnya di LMPV memang sudah sewajarnya nggak ada fitur yang canggih banget guys. Cukup lah untuk kelas LMPV, memang ini sudah sangat baik kalau menurut gua. Apalagi yang tadi gue bilang dia sudah ada fitur keamanan ABS, ABD, dan BA. Dan untuk joknya, ini joknya juga lumayan empuk guys, dan dia sudah semi bucket nih. Jadi dia lumayan genggam di badan kita. Untuk penyimpanan, di tengah ada 2 buah tempat botol minum. Tapi sayangnya di bagian pintu itu nggak ada tempat untuk naruh botol guys. Ini hanya cukup untuk naruh kayak dompet, barang-barang kecil. Jadi otomatis kalau mau nyari tempat botol hanya di 2 ini tengah untuk bagian depan ya. Sama di samping kiri juga nggak bisa guys. Di sini walaupun ada tempat untuk naruh koin juga bisa. Untuk banyaknya penyimpanan, gue bilang ini di bagian depan kurang. Dan di sini ada ya lumayan lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga laci penyimpanannya. Dan di sebelah kiri pengemudi dia nggak ada senderan tangan. Dan sayangnya senderan tangan tuh untuk bagian pengemudi juga cukup penting. Kenapa? Biar relax aja sih sebenarnya. Dan rem tangannya juga belum elektrik. Dan untuk bagian interior bagian depan, gue bilang ini sudah sangat baik dan sudah cukup lah untuk di kelasnya. Apalagi dibandingkan dengan Avanza Xenia di tahun yang sama, gue bilang ini lebih bagus. Oke, di sini ada baris keduanya, dan sini masih cukup luas dan ada kantong buat naruh barang. Sisa ada 5 jari dari dengkul sampai jok depan. Dan di sini ada penyimpanan untuk botol, bisa ditarik di sini, dan hanya 1 di tengah. Dan ada sebuah AC yang bukan double blower, jadi nggak bisa nyetel suhu. Dan di bawahnya juga ada selonjoran, jadi semakin enak untuk duduk di bagian belakang. Dan di sampingnya
ada tempat naruh koin juga, dan ada bahan fabric buat senderan tangan biar enak. Tapi sayangnya di samping nggak ada tempat naruh botol. Dan ada power window untuk menaik turunkan kaca. Dan untuk di joknya sendiri dia bisa dimaju mundurkan dan di reclining juga. Nah, untuk baris ketiganya dia nggak ada headrest sama sekali di belakang ya guys. Dan di tengah juga dia nggak ada headrest, tapi samping kiri dan kanannya ada. Dan di belakang tuh ada tempat taruh untuk 2 botol kecil cukup guys. Dan untuk ruang kaki di bagian belakang memang kurang luas ya, karena memang untuk baris ketiga ini memang ditujukan untuk orang yang paling tidak penting di dalam keluarga. Sekarang gue akan jelasin bagaimana impresi gue mempunyai mobil ini sambil jalan aja ya. Jadi kita having fun aja yuk. Let's go. Jangan lupa pasang sabuk pengaman. Dan untuk kalian yang baru datang nih, kalian bisa bantu channel ini untuk subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risana Channel. Karena tanpa bantuan kalian, channel ini nggak akan bisa maju. Jadi kalau kalian bisa dukunglah dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke guys, pertama gue akan bahas feel mengemudi dari Nissan Livina ini. Bagaimana impresi gue tentang mobil ini? Impresi gue sangat menyenangkan guys. Kenapa? Karena ini mobil sudah mencukupi, apalagi tenaganya sudah lumayan enak, diajak ngebut juga enak, tarikannya enak. Walaupun gue nggak menyarankan untuk ngebut-ngebutan sih, ini kan mobil keluarga nyebutnya LMPV, bukan mobil sport, jangan gaya-gayaan juga kalian. Dan ini ada satu hal yang annoying banget guys, yaitu adalah koplingnya. Kenapa gue bilang koplingnya? Koplingnya tuh jauh banget guys, dan nggak bisa disetel jarak mainnya. Gue udah ke bengkel, itu bisa gue pastikan, kata orang bengkel Nissan resminya, itu memang nggak bisa disetel jarak main kopling dari Grand Livina ini. Jadi sistemnya dia sudah pakai kopling hidrolik, jadi nggak bisa disetel jarak mainnya. Dan itu pertama kali gue pegang itu kaget guys, shock gitu. Loh kok jauh begini? Ternyata memang dari pabrikan sudah setting seperti itu. Jadi kalian misalnya kalau sama sekali nggak bisa bawa mobil, harus membiasakan diri pakai mobil ini dulu. Karena memang jaraknya gue bilang jauh banget guys jarak mainnya. Tapi untungnya untuk gas dia enak banget. Dia kalau kita gas gitu dia spontan gitu, enak gitu. Kalau hampir nggak ada delaynya dibandingkan dengan Ayla yang gue bilang ada drive by wire-nya, dia ada delay 0 sekian detik. Dan dia setirnya juga enak, manut gitu, responsifnya. Kalau kita belokin benar-benar presisi beloknya gitu kan. Dan dia walaupun jarak main puter rodanya itu nggak terlalu besar, tapi sudah cukup lah, nggak sampai sempit banget jarak putarnya. Tapi agak disayangkan juga nih guys, ada satu juga yang gua rasain ya, di tanjakan yang agak curam dia perlu effort yang lebih untuk menanjak. Gue nggak tahu kenapa, padahal ini kan mesin manual ya guys. Kalau matic gue bisa pahamin lah.
Di 1.5 ini butuh effort aja, walaupun masih capable ya. Ya nanjak sih nanjak, cuman butuh effort sedikit lebih aja. Dan dia remnya juga enak, apalagi dia udah ada yang tadi gue sebutkan, dia punya ABS, ABD dan BA. Jadi untuk rem dia sangat-sangat mencukupi dan lebih aman dibandingin yang nggak ada fitur ABS atau ABD atau BA. Bonus lah. Dan apakah gue menyarankan beli LCGC atau mobil ini? Gue lebih menyarankan mobil inilah. Kenapa? Ya karena secara build quality, secara keseluruhan mobil ini lebih baik guys. Apalagi di harga sekarang kalau kalian dapat itu sekitaran 80 sampai 120 juta. Bahkan itu lebih murah daripada LCGC 7-seater seperti Calya atau Sigra. Tapi memang kalau kalian lebih milih LCGC itu lebih worry free karena dia kan mobil baru. Tapi kalau kalian dapat mobil Grand Livina ini dengan kondisi baik, gue sangat menyarankan kalian ambil Grand Livina aja. Lalu kenapa nggak gue pilih Avanza atau Xenia? Karena satu waktu gue beli itu Avanza Xenia dia sudah pasaran banget ya guys, pasaran kan udah ada joknya kan. Kalau kita nyalip Avanza, kita salip ada lagi, kita salip ada lagi. Garing sih sebenarnya, tapi ya itu memang karena setiap 1 meter jalanan seenggaknya kita lihat Avanza, Xenia lah. Dan untuk peredaman kabin, gue bilang ini sudah mencukupi. Memang sih nggak terlalu bagus, gue bilang lumayan aja. Jadi kalau ada suara motor nih deket gitu, apalagi dia pakai knalpot yang alay gitu, dia masih kedengeran banget. Dan kalau hujan juga dia masih teredam dengan baik, nggak nyampe konser lah di atas dibanding dengan LCGC Ayla yang sudah gue review. Dan untuk bantingannya guys, dia lebih dewasa dibandingkan dengan Avanza atau Xenia atau malah LCGC sekalipun yang baru. Kenapa? Ini lebih enak guys. Jadi dia nggak rebound sampai bener-bener kita bikin mual, nggak, dia ngebeb. Kalau kalian pernah tonton review gua di Ayla 1.2 itu kalau ada pita penggadu suaranya kan geruduk. Ini dan nah ini lebih refine, jadi bunyinya bebeb. Walaupun nggak bebebnya itu nggak ngebas gitu, masih ada sedikit geradaknya, tapi gue bilang ini jauh lebih baik daripada LCGC. Dan ini mobil sangat irit guys, sangat irit menurut gue ya. Bisa lah dibandingin sama Avanza Xenia. Dulu gue awalnya agak skeptis kalau Nissan Livina tuh agak boros, tapi ternyata enggak, malah awet banget bensinnya. Luar biasa ini guys mobil. Nah sayangnya lagi yang baris kedua ini dia belum ada double blower guys. Jadi settingannya nggak bisa disetel di belakang. Settingannya tergantung dari pengemudinya. Jadi kalau pengemudinya pengen dingin, ya otomatis penumpang belakang juga bakalan kedinginan. Dia nggak bisa nyetel suhu sendiri di belakang. Itu aja sih kekurangannya. Tapi selebihnya ini sudah sangat worth it sekali kalau kalian pengen beli. Selebihnya sih itu aja guys. Pengalaman gua pakai mobil ini, nggak pernah mogok, nggak pernah rewel. Paling waktu awal-awal aja sih yang gara-gara koplingnya gua mesti membiasakan lagi jarak main kopling yang nggak bisa di setel itu. Jadi gua yang drivernya yang harus menyesuaikan dari kopling itu sendiri. Oke, segitu aja review gue tentang mobil ini. Klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe dan klik icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Risanda Channel. Jangan lupa share, like, dan komen video ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Indra dari Risanda Channel. Pamit. Assalamualaikum.